Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susilawati SPD dalam channel Guru Asik. Belajar bahasa Indonesia lagi ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia pada KD 3.10, yaitu menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Untuk materi pokoknya yaitu struktur dan kebahasaan teks diskusi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang struktur teks diskusi. Teks diskusi memiliki 4 struktur ya teman-teman. Yang pertama yaitu isu atau masalah. Jika dikutip dari buku Elemen-elemen Multimedia untuk Pembelajaran pada tahun 2020 yang ditulis oleh Karya Jenat Simarmata dan kawan-kawan, isu adalah pengenalan topik yang menjadi bahan diskusi. Isu juga bisa berupa tema atau permasalahan yang hendak dicari solusi atau penyelesaiannya. Dalam isu biasanya dijelaskan pula latar belakang timbulnya masalah serta pentingnya pemecahan masalah tersebut. Struktur yang kedua yaitu argumen pendukung. Argumen adalah pendapat dari berbagai sudut pandang. Argumen pendukung merupakan pendapat yang pro atau setuju dengan isu yang sedang dibahas. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, argumen pendukung harus disertai fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berkaitan dengan isu tersebut. Struktur yang ketiga yaitu argumen penentang. Argumen ini memuat pendapat yang bertentangan dengan argumen pendukung. Dalam memaparkan argumen penentang, penulis juga harus menyertakan data, fakta, pengalaman, serta referensi terkait. Oke, kita sampai pada struktur yang terakhir nih teman-teman. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian ini berisikan rekomendasi atau kesimpulan mengenai isu atau permasalahan. Pada bagian ini, penulis akan menyimpulkan atau memberi rekomendasi nih. Sebaiknya mengambil jalan tengah ketika mengambil keputusan agar rekomendasi atau kesimpulan yang diambil tidak menimbulkan permasalahan baru. Nah, berikut ini disajikan contoh teks diskusi singkat yang mencakup struktur-struktur yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Judul dari teks ini yaitu handphone dan anak-anak. Pada bagian isu terdapat permasalahan yang dibahas berkaitan dengan handphone. Lalu bisa dibaca untuk argumen mendukungnya apa, argumen menentangnya bagaimana, serta didapat sebuah solusi berkaitan tentang masalah handphone terhadap anak bagaimana nih baiknya. Ada di bagian kesimpulan yaitu berupa solusi dari permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dan baca dengan teliti ya. Baik teman-teman, nah itu tadi struktur teks diskusi beserta juga sudah dilengkapi dengan contoh beserta teksnya ya. Nah sekarang kita akan beralih ke materi yang berikutnya masih di KD 3.10 yaitu tentang telaah kebahasaan teks diskusi. Berikut ini kita simak yuk penjelasan dari kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah kebahasaan dari teks diskusi terdiri atas 6 unsur. Yang pertama menggunakan istilah umum, lalu yang kedua menggunakan kata modalitas, dan yang ketiga menggunakan kata kerja aksi. Untuk penjelasan contohnya kalian bisa baca dengan teliti ya penjelasan berikut. Nah, ini dia kelanjutan dari unsur kebahasaan dalam teks diskusi. Setelah tadi sudah dibahas 3 hal, nah yang ini kelanjutannya yaitu yang keempat, 5, dan 6. Yang keempat menggunakan konjungsi perlawanan. Mungkin ini terdapat pada struktur teks diskusi pada bagian argumen menentang ya. Dan yang kelima menggunakan kohesi leksikal yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Dan yang keenam menggunakan kohesi gramatikal yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Kohesi dan koherensi ini berkaitan dengan pembentukan sebuah paragraf ya. Jadi apakah paragraf tersebut nyambung atau tidak jika dibaca dan digabungkan. Oke, baik ya. Itu tadi penjelasan untuk materi bahasa Indonesia kali ini yaitu KD 3.10 yaitu membahas tentang telaah
struktur dan kaidah kebahasaan dalam kelas diskusi. Semoga video ini bisa membantu kita semua dalam mempelajari materi kebahasaan dan diskusi ya. Selamat belajar dan terus semangat. Terima kasih sudah menonton.